Sekolah pantai, guys. Sekolah pantai. Kemarin bacaannya buluk, saiki rodok memper. Rodok memper, guys. Ini acara apa, Mas ini? Sekolah pantai. Sekolah pantai. Dikasih apa, Mas ini, Mas? Hah? Dikasih Ini ada snack, ada snack, kaos, tas, terus buku, buku, sama topinya, Mas ya? Iya, topi. Oh, sama topi. Karena di atas mata jadi nggak kelihatan. Oh iya. Terus apa lagi? Ini acara kegiatan dari mana, Mas? Ini, Mas? Ini Dan dinas mana? dinas kelautan. Dinas kelautan. Iya. Oh. Terima kasih, Mas, infonya. Ya, sama-sama. Terkait dari mari menjaga kelestarian, ekosistem laut kita, guys. Yuk kita jaga-jaga kita jaga bersama ekosistem laut kita, jaga kelestariannya. Ini para tokoh-tokoh kita, ketua-ketua kita dan Bapak Kiai kita, Mas Muasir. Sekolah apa, Mas? Sekolah pantai. Sekolah pantai. Sekolah pantai. Kakek gaul. Waalaikumsalam. Ini kakek gaul. Dari kawan-kawan Kejung Samudra ini Pok Makmas. Kejung Samudra. Dari anak-anak SMK Pelayaran. Jadi ada Mas Tio otok-otok. Sekolah pantai bagi generasi muda, Pantai Cengkrong, Trenggalek. Edukasi pengelolaan lobster terpadu. Makan senang, Mas. Layar monitor. Penanaman 1000 mangrove, bibitnya sama cemara, guys. Di pesisir Pantai Cengkrong. Sirup bogem, sirup mangrove. Ini aja. Ini luar biasa ini. Hasil dari pohon mangrove Soneratia.
atau bogem. Ini diaduk-aduk campur sama es. Mana Pak Suni? Ini kameranya sudah untuk foto. Iya, hari ini berhalangan hadir menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat banyak atas partisipasi dari adik-adik, bapak-bapak, mas-mas sekalian. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan materinya pada hari ini. Pak Divi yang jauh-jauh dari Malang, Bu Siska yang telah meluangkan waktunya, yang sibuk sekali, yang hari ini alhamdulillah bisa hadir. Pak Sony ini adalah praktisi mangrove dari Surabaya yang kebetulan kemarin berangkat bersama kami. Nanti narasumber-narasumber inilah yang akan memberikan materi kepada kami serta semuanya. Mengapresiasi atas semua kerjasama dari pihak Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, dari Pokmaswas, dari Karang Taruna, dari adik-adik semuanya dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan di Trenggalek ini. Mungkin cukup sekian dari saya, tidak banyak. Saya hanya memberikan sambutan saja. Nanti lebih lengkapnya materinya pastinya akan disampaikan oleh para narasumber kita. Cukup sekian dari saya. Mungkin bisa langsung dilanjutkan ke narasumber. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dinas Perikanan yang akan disampaikan Bu Siska dengan judul Pengembangan Potensi Wilayah Pesisir Kabupaten Trenggalek. Monggo disimak, waktu dan tempat kami persilahkan 45 menit sejak bicara. Sejak bicara. Kayak acara apa aja. Monggo. Pak Randy telepon, gak sudah diangkat ya? Gak usah diangkat, pas ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, mbak-mbak dan mas-mas semua ini anak-anak muda hebat. Ditinggal bapak gak popo, pokoknya melaku gitu Pak. Cek anak ibunya segini-gini gitu ya. Kemudian yang saya hormati urut senior Pak Sony Monson, jauh-jauh dari Wonorejo Pak. Kemudian ini adik saya ini, tapi manggilnya harus Mas Divi ya. Saya udah angkatan tua, dia baru masuk kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, berkiprah bersama di dunia mangrove dan lain-lain. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Pak Maswas Kejung Samudra, 10 orang ya Mas ya. Kemudian juga dari pembimbing ya Pak ya, SMK Pramuka SMKN 1 Watulimo nggih. SMKN 1 itu berarti yang di Sumber. SMK Perikanan ini ya. Oh, tadi kayaknya bicaranya ngolah-ngolah gitu. Tak rumah-rumah sidik gitu kan. Saya tuh biasa nguping Pak. Nguping yang penting-penting, tapi kalau yang gibah-gibah aku orang soalnya gak ngerti. Kemudian tim saya juga hadir, ada Pak Ermanto, Kasih Pengolahan Sumber Daya Perikanan. Mohon diperkenalkan, saya Siska dari Dinas Perikanan di bidang perikanan pengelolaan perikanan tangkap loro. Gajine luwih akeh, soalnya anak dane. Pengolahan perikanan tangkap dan pengawasan. Wakeh loh gini. Tapi sama aja bayarannya dengan yang nggak ada dannya sama. Tapi nggak apa-apa, kalau banyak yang diurus tuh rezekinya banyak. Insya Allah begitu. Amin. Saya kebetulan mendapatkan mandat untuk saya tanya kepada Mbak Puspita kemarin, ini tema aku apa ini? Nanti aku Mas Dewi bahas apa sih, bahas apa itu kayak podo. Nanti kan jenengan ilmunya biar banyak ya. Saya tanya sekarang, adik-adik ini kelas berapa? 2. Oh, 2 itu dong. 11. Aku mesti kudu ngitung. Soalnya nek zamanku kan renek, kelas akeh-akeh ngono itu. Loro SMP, loro yo SMA. Sampean 7, 8, anak saya masih kelas 7. 7, 8, baru berarti 10, 11, 12. Oke, kelas 11.
Tapi kalau di SMKN itu apa namanya? Itu untuk terkait pengolahan sumber daya itu ada juga diajarkan. Apakah ada penggolongannya gitu? Oh, penjurusan. Tapi enggak, ini pengolahan kabeh jangan jurusannya. Enggak. Oh gitu ya. Enggak apa-apa. Ngolah mangrove ya, Pak ya. Itu di belakang itu sirupnya enak, seger. Nanti bisa sudah pernah ngolah mangrove. Nah, nanti Pak Sony Mohsan akan menyampaikan enaknya duka suka apa suka duka Pak? Suka duka ya, suka dulu. Dukanya belakangan ceritanya. Jadi lanjut Mas, saya tak masuk ke materi dulu. Ngobrolnya setelah ini. Nah ini kondisi geografis Trenggalek ya. Jadi kita ada di kawasan selatan. Luas wilayah daratnya segitu, 2/3-nya kebanyakan pegunungan. Yang Trenggalek ini pokoknya golek gondroto angel. Makanya tanah mahal Pak. Saya orang pendatang, jadi saya beli tanah mahal Pak. Di Trenggalek lumayan larang dibanding dengan Kediri dan Tulungagung karena tempatnya yang jarang rata. Lanjut. Jadi dari Trenggalek itu kita punya 3 kecamatan pesisir ya, udah tahu semua. Prigi, mesti Prigi saya nyebutnya, Watulimo, Panggul dan Munjungan. Soalnya aku nyingkat penak, PPM, Prigi, Panggul, Munjungan misalnya. Jadi kadang-kadang Watulimonya lupa kalau itu kecamatannya namanya Watulimo. Lanjut. Jadi dari potensi kelautannya kita punya panjang pantai sepanjang 96 km. Kita punya 57 pulau-pulau kecil dan diantaranya 2 diantaranya adalah pulau terluar yaitu Sekel dan Panikan ya. Sekel ada di Prigi, Panikan ada di Trenggalek. Jadi nek kene kadun nek berlayar sampai Australia ya ngono. Intinya gitu. Kemudian kita punya luasan mangrove sekitar 171 hektar dan terumbu karang sekitar 165 hektar. Cuman Mas Diki kami nggak punya data tentang pemetaan terumbu karang seperti apa, itu nggak punya. Kemudian saya tetap berharap loh, Mas Randy dan kawan-kawan ini ya bacanya Padang Lamun. Tapi kadang-kadang saya bilang diwaca Padang Lamun aja deh, lebih seru. Kemudian ada mangrove dan biota lain. Nah, untuk kemudian yang kedua sumber daya non hayati, pasir, air laut dan mineral dasar laut. Kemudian jasa-jasa lingkungan, keindahan alamnya, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya buatan, infrastruktur yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Lanjut. Nah, di pengembangan potensi sumber daya hayati, alhamdulillah Trenggalek itu diparingi paket lengkap. Kita punya mangrove lumayan, di Prigi ada, kemudian di Panggul itu di sekitar Konang ya Pak ya. Di Munjungan juga ada, cuman tidak banyak, tidak seperti di sini yang paling banyak ada di mangrove. Dan alhamdulillah atas keikhlasan dari Kejung dan sampai menjaga sampai sekarang mulai 2000 berapa? 2006. Mulai 2006. Wis 17 tahun ya guys. Nek sampai no sweet 17 ya tau ulang tahun ngono kayak happy birthday sweet 17 Mas sampean itu HBD-nya ya. Jadi kita punya itu yang pertama mangrove. Kemudian kita punya terumbu karang. Di sini itu juga ada. Kemudian yang besar di sekitar Pantai Mutiara nanti Mas Divi yang akan menyampaikan terkait terumbu karang. Kemudian di Munjungan itu juga kami mulai beruntunglah kita punya Teluk Prigi karena tidak semua teluk itu bisa dibangun pelabuhan. Sini saja Pak, misalnya di sini kepingin gini. Ini itu dulu karena saya itu katakanlah ketika pembangunan pelabuhan Prigi itu saya juga masih kecil sama kayak cantik-cantik yang masih kecil-kecil gini umur 25-an. Sekarang kan udah seket gitu ya. Jadi waktu itu juga pembangunan ini menelan biaya yang sangat besar dengan ada dana dari Asian Development Bank jadi ADB.
Kalau misalnya sekarang itu saya kok rambayangnya duit zaman semono dari duit sekarang itu sak piro gitu loh. Dane sak truk gede ngono paling aku dulu sini wah zaman dulu disebut miliar itu kan keadaan sekarang mungkin jadi harus triliun kalau bangun seperti ini. Berbahagialah pergi dilelah kalau misalnya dihitung. Saya itu kan asli Brondong Lamongan sana. Di kampung saya juga ada pelabuhan seperti ini. Jadi saya dulu kecil, masih kecil, umur sekitar 7 tahun itu, saya tuh bingung. Kok segoro, kok diuruk gitu. Ini apa gitu, maksudnya untuk apa ya, karena nggak tahu apa tujuannya. Kemudian akhirnya, oh tambah ke sana, tambah ke tengah, tambah ke tengah. Sampai kemudian ketika itu, saya umur berapa ya, SMP, kalau nggak salah. Saya pas pulang kampung, kebetulan saya sekolahnya di Ngawi, bolak-balik gitu lah. Terus kemudian sampai diresmikan oleh Pak Presiden Soeharto waktu itu. Jadi saya masih kecil. Terus saya itu waktu itu kecil, ini tuh apa toh? TPI yang seperti di Brigi itu diringso selama 7 hari. Ini menjadi upaya kita bagaimana pengolahan kawasan pesisir itu berbasis masyarakat. Karena kami tahu bahwa harus ada orang-orang yang ikhlas untuk menjaga. Cuman kan yo ikhlas kok gak cukup, yo kudu enek timbal baliknya. Nah, artinya yang sudah menjaga seperti itu menjadi baik dan kemudian kita ajukan tracking mangrove dan seterusnya. Dari DAK tahun piro Mas? Rono itu lulas yo. 2012. Ya 12 ya. Dimulai dari 2012, jadi memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sony, Bu Siska, Bapak Ibu dari Dinas Provinsi dan Bapak-bapak yang nggak ada ibunya. Oh ada ibunya, Bapak Ibu dari Pokmaswas dan adik-adik sekalian. Dari SMK berapa? SMK 1 waktunya 5, SMK-nya 1 waktunya 5. Oke. Jurusan? Pengolahan? Oh itu SMK Perikanan ya? Oh, oke. SMK Perikanan, SMK 1 waktu 5 tuh ada berapa jurusan? 5. Yang 1 Nautika Kapal, Teknika Kapal, Budidaya Perikanan, Pengolahan hasil perikanan, sepeda motor listrik, otomotif. Oh, jadi sudah ada diversifikasi ya. Ya, pengkayaan, diversifikasi jurusan. Ya, untuk keliling. Saya kira tadi agribisnis perikanan gitu. Ya, oke baik. Materi dari saya sedikit tentang terumbu karang. Kebetulan saya lebih banyak belajar terumbu karang gitu ya. Jadi kalau ekosistem penting di wilayah pesisir kita semua ini kan warga pesisir begitu. Ada 3 ekosistem penting. Yang pertama adalah mangrove. Nanti akan disampaikan lebih dalam oleh Pak Sony. Kemudian tadi sempat disinggung sedikit oleh Bu Siska, Padang Lamun tadi. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem terumbu karang. Dan ketiganya ini merupakan ekosistem yang membangun wilayah pesisir. Kita hidup di dalamnya. Kita bagian dari kita bagian dari wilayah pesisir dan kita bagian dari ketiga ekosistem tersebut. Ya, terumbu karang. Adik-adik sudah pernah melihat langsung terumbu karang di depan sini? Snorkeling, renang pakai kacamata gitu, nggak pernah ya. Kalau iya, selulup sudah pernah ya, tapi nggak pakai kacamata kayaknya nggak terlalu kelihatan. Jadi intinya kalau melihat terumbu karang belum ya. Tapi kalau nginjek terumbu karang sudah ya, sudah hampir setiap hari mungkin ya. Jadi melihat belum Bu, nginjek sudah. Nah ini kan jadi satu ironis bagi kita yang tinggal di wilayah pesisir. Ya, karang itu adalah hewan dan kalau terumbu karang yang dilihat seperti batu itu kumpulan dari banyak polip ya. Jadi masing-masing polip berkumpul jadi satu
terus kemudian terlihat seperti batu karang. Nah, karang adalah hewan dan hidup di rumahnya yang disebut dengan koralit. Setiap polip mengeluarkan dan membangun rumah batu kapur. Jadi karang itu hewan yang membentuk tubuhnya dari kapur. Ya sama seperti hewan-hewan lain yang bercangkang, penyu tadi kan bercangkang. Cangkangnya dari apa? Kapur, CaCO3, kalsium. Kemudian udang, kepiting, semua kerang, keong dan lain-lain dan teman-temannya itu semua adalah hewan yang membentuk rumahnya dari kapur dan salah satunya juga terumbu karang. Next. Nah, bentuk polipnya seperti itu ya. Jadi polip karang itu terdiri dari 3 bagian, ada mulutnya, kemudian ada tentakelnya. Mulutnya yang di tengah lubang, kemudian tentakelnya itu yang berjari-jari, berumbai-rumbai, dan tubuhnya, badi tubuhnya yang ada di bawah. Nah, itu bentuknya mikroskopis, kecil sekali, tapi dia berkumpul ribuan bahkan jutaan. Kalau jenis-jenis semacam yang bercabang, Acropora kalau orang mengenal namanya, kalau menurut jurnal penelitian per 1 cm persegi jumlahnya sekitar 2 juta bulir gitu ya. Kemudian tentakel ditutupi sel penyengat yang semacam jenis, ada berbagai macam spesies, ada berbagai macam bentuk dari polip terumbu karang. Kalau teman-teman adik-adik lihat di laut terumbu karang yang berwarna-warni, berbagai macam bentuk, ya itu menunjukkan keanekaragaman spesies atau jenis dari terumbu karang tersebut. Ya, lanjut. Nah, tipe terumbu karang itu ada yang lunak, ada yang keras ya, ada hermatipik, ada ahermatipik. Jadi ada karang keras, ada karang lunak. Kalau karang yang seperti spons, kemudian anemon, kemudian seperti jamur, itu adalah karang-karang yang lunak ya. Sedangkan yang keras ya pada umumnya yang adik-adik sering lihat karang keras ya, yang berbatu. Mengenali karang lebih karang keras lebih mudah daripada karang lunak, dan karang keraslah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan terumbu karang. Bentuk dan struktur karang penting dalam membantu mengidentifikasinya. Beberapa berbentuk seperti pohon, meja, atau struktur bulat besar. Terus next. Nah, tanpa karang tidak akan ada terumbu karang. Secara biologis, karang dapat membentuk struktur yang sangat besar ya. Gugusan atau wilayah terumbu karang yang paling luas di bumi, di dunia ini ada di Australia yang namanya Great Barrier Reef, yaitu paparan atau bentukan terumbu karang yang paling luas gitu. Kemudian terumbu karang juga menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi hewan yang ditangkap manusia untuk dimakan. Terumbu karang juga memberikan penghalang fisik terhadap gelombang. Jadi secara fungsi ekologis, terumbu karang itu adalah rumah bagi hampir sebagian besar biota laut. Hampir semua ikan yang ada di laut itu asal muasalnya atau hidupnya sangat bergantung terhadap terumbu karang. Selain lamun dan mangrove. Jadi betapa pentingnya terumbu karang ini kepada atau akan ekosistem yang ada dalam tumbuhan. Oleh sebab itu namanya terumbu karang ya. Kalau pertanyaannya adalah terumbu karang itu hewan atau tumbuhan? Ya, terumbunya tumbuhan, karangnya hewan. Karangnya kelompok Scleractinia namanya nanti filum kalau taksonominya begitu. Kemudian terumbunya, tumbuhannya ini dari kelompok Zooxanthellae. Jadi mereka hidup bersama-sama antara karang, si polip tadi dengan Zooxanthellae ya. Zooxanthellae ini tumbuhan, alga, ganggang, semacam lumut gitu ya, tumbuhan kecil. Fitoplankton, pernah dengar kan? Fitoplankton, kalau di sekolah pasti mempelajari itu juga. Kemudian karang menjadi tuan rumah bagi ganggang atau alga tersebut dan menyediakan tempat berlindung dan nutrisi dalam bentuk limbah nitrogen dan karbon dioksida. Ya, ganggang juga memberi warna pada karang. Setiap spesies karang adalah tuan rumah bagi banyak spesies Zooxanthellae dengan warna berbeda. Jadi
kehidupan si karang sangat bergantung pada zooxanthella. Ketika mereka terpisah, karang akan mati, zooxanthella juga tidak akan berkembang. Pemutihan karangnya. Kalau adik-adik, bapak ibu pernah dengar coral bleaching atau pemutihan karang. Pemutihan karang itu kalau pernah lihat di laut, melihat terumbu karang yang warnanya putih-putih, nah itu ketika si polip karang tadi ditinggalkan oleh zooxanthella. Ya, zooxanthella kan nempel tadi, kemudian oleh karena sesuatu hal gitu ya, dia nesu ya, dia mutung nesu, dia lepas dari polip karang. Nah, polipnya ini akan memutih karena pada dasarnya kalsium karbonat warnanya apa? Putih, kapur kan putih ya. Nah, hewan karang itu warnanya putih. Yang memberi warna ke terumbu karang itu ya pigmennya si tumbuhan. Kalau kita warna kulit itu kan ada pigmennya. Nah, pigmennya alga, pigmennya terumbu karang itu tumbuhan tadi yang memberi warna. Ada merah, putih, merah, biru, kuning, hijau dan lain sebagainya, itu warna dari si zooxanthella. Jadi ketika zooxanthella ini lepas, karang akan menjadi putih. Terjadi pembuahan di luar, kemudian dia menempel di dasar perairan, dan setelah menempel di dasar perairan dia akan tumbuh dan berkembang. Next. Nah, peristiwa atau fenomena atau peristiwa ya, peristiwa ketika si jantan mengeluarkan sel sperma dan si betina mengeluarkan telur, itu disebut dengan coral spawning. Di Indo-Pasifik, pemijahan karang telah didokumentasikan terjadi selama 1 malam. Biasanya terjadi di akhir tahun, bulan-bulan September, Oktober, November, di 2 minggu setelah bulan purnama. Ya, kalau pada saat menyelam, ya karena kebetulan saya juga penyelam ya, fenomena ini itu sangat dicari, sangat ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi kalau bulan September, Oktober, November gitu, setelah bulan purnama saya biasanya sudah ke laut untuk mencari ini fenomena. Jadi kalau kita di darat melihat bintang yang ribuan itu begitu menakjubkan gitu ya. Kita di dalam air itu melihat seperti foto itu coral spawning. Ketika terumbu karang mengeluarkan telur, itu luar biasa sekali. Satu pengalaman yang saya sudah sering beberapa kali di Jawa Timur, di Banyuwangi, di Bali, dan ke Indonesia Timur semakin bagus ya, karena kondisi air, kecerahan, kejernihan tadi, kebutekan sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau semakin jernih airnya itu semakin. Karang hampir tidak mungkin untuk diidentifikasi pada tingkat spesies dari melihat spesimen hidup. Jadi sehebat-hebatnya seorang penyelam melihat terumbu karang, hampir tidak mungkin dia melihat dan mengetahui secara pasti terumbu karang itu spesies apa, jenis apa. Kalau kita di darat melihat pohon ini kan bisa dipastikan, oh ini jenisnya ini, jenisnya ini, jenisnya ini. Lihat hewan, ayam, apapun bisa langsung dipastikan. Tapi kalau terumbu karang itu hampir tidak bisa dipastikan, karena setiap tempat itu karakternya pasti berbeda. Ya, warna kecerahan mempengaruhi warna, suhu mempengaruhi warna, semuanya akan mempengaruhi ciri-ciri dari morfologi. Secara data manajemen, kalau kita bicara penelitian, ada data manajemen, ada data penelitian yang lebih mendalam atau riset science gitu ya. Data manajemen ini kan data yang umum, yang tidak terlalu mendalam, kemudian yang sekilas saja begitu. Kita gunakan identifikasi secara morfologi atau bentuk pertumbuhannya. Ya, banyak yang sering menjumpai terumbu karang bentuknya seperti ini ya, yang bercabang-cabang, berjari-jari, acropora namanya, yang nomor 1, yang nomor 2 itu kolumnar atau yang berbentuk tabung gitu ya. Kebanyakan seperti jenis-jenis spons. Kemudian 3, digitate atau biasa orang menyebut submasif, biasanya membulat tapi berjari-jari tapi besar-besar gitu ya. Kemudian yang keempat itu encrusting, itu gambarnya kurang mewakili sebenarnya. Encrusting itu yang menjalar. Kalau ada terumbu karang yang menjalar seperti plat gitu ya.
apa ya, menjalar menempel di dasar, itu yang disebut dengan encrusting. Kemudian masif, meandering, dan plate itu yang plate ini sebenarnya bahasa lebih tepatnya kelopak bunga, seperti kelopak bunga gitu. Kalau karang otak yang masif, ya, dan meandering, masif dan meandering. Ya, oke. Yang kedua kekeruhan, yang ketiga cahaya, yang keempat substrat dasar, yang keras, kemudian arus. Ya, kenapa yang keras? Karena ketika tadi terjadi pemijahan, si jantan ketemu si betina, dia akan menempel. Nah, nempel ini kan nggak bisa kalau yang di lumpur, di pasir aja dia nggak mau. Dia nempelnya harus di. Dan angka 581 itu berada di mana? Di Indonesia ya. Itu peta Indonesia, mungkin kurang jelas. Jadi bersyukurlah kita bahwa negara kita, Indonesia, saya dan bapak-bapak sekalian, saya dan adik-adik saya tercinta ini, kita hidup di pusat terumbu karang dunia. Pusatnya terumbu karang dunia ada di mana? Di Indonesia. Pusatnya mangrove dunia ada di mana? Di Indonesia. Nanti Pak Sony yang akan menyampaikan. Jadi pusat keanekaragaman hayati itu ada di negara kita. Salah satunya terumbu karang. Terumbu karang yang paling kaya, paling banyak jenisnya, paling padat ada di sini. Next. Diikuti oleh keanekaragaman jenis ikannya. Ini data ilmiah, karena terumbu karang kita banyak, otomatis kita juga dianugerahi jenis ikan di dunia yang paling beragam. Next. Nah, peta sebaran terumbu karang dunia, sekali lagi pusatnya ada di Indonesia. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dalam menghitung potensi kekayaan alam, ya, ketika terumbu karang itu dikonversi ya, diuangkan misalkan ya, dikonversi, diuangkan, setiap 1 km persegi terumbu karang itu potensinya adalah 149 juta. Ingat tadi datanya Bu Siska, terumbu karangnya Trenggalek berapa? 165 hektar. Nah, kira-kira potensinya berapa juta ya per tahun dari terumbu karang? Nah, itu sebenarnya bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Dari apa? Dari perikanan, dari perlindungan pantai, dari pariwisata, dari biodiversitas. Dan saya yakin, nah, artinya potensi kekayaan terumbu karang Indonesia itu 7,6 triliun per tahun. Nah, kalau ini nggak kita jaga, ya kita akan merugi. Next. Nah, faktanya adalah data menunjukkan 60% terumbu karang di perairan kita itu rusak ya. Jawa Timur mungkin ini representasi dari Indonesia, dan saya juga setiap tahun mengevaluasi data terumbu karang di Indonesia. Ya, kurang lebih 60% sudah kita kehilangan, kita mengalami kerusakan terumbu karang. Next. Ya, tadi ya, itu fotonya, itu foto, ini semua foto saya yang ngambil sendiri. Teman-teman di pesisir belum pernah melihat terumbu karang, tapi sudah pernah menginjak kan, ya. Itu. Ya, ini adalah beberapa kerusakan contoh yang saya dokumentasikan. Terus kami di Universitas Brawijaya punya 6 titik pemantauan terumbu karang ya secara rutin dan permanen itu. Kabupaten Malang, Banyuwangi, Situbondo, Sumeneb, Gresik, Probolinggo. Pengennya nambah satu lagi nih di Perigi, biar kita punya transek pengamatan permanen di sini. Iya, Trenggalek, nah, ini perlu di Perigi. Next kami buat. Ya, ini menunjukkan Jawa Timur punya 41% terumbu karang yang dalam kategori sedang. Jadi ya tidak baik-baik amat. Nah. Next. Ancaman global, next. Ya, ancaman utama terhadap terumbu karang adalah kenaikan suhu bumi ya, global warming yang disebut dengan global warming, kenaikan suhu permukaan rata-rata permukaan bumi ini, terutama permukaan laut, ini yang mengancam keberadaan terumbu karang, dan ini menjadi PR kita bersama gitu ya. Kita tidak mampu menghentikan global warming. Yang mampu kita lakukan dan harus kita lakukan adalah memperlambat global warming.
sebelum tahun 98 kejadian badai panas di permukaan air laut itu setiap 10 tahun sekali. Sebaiknya kita concern dan memperhatikan apa saja ancaman lokal. Limbah, sampah, ini PR kita bersama ya. Ini tempat tinggal Bapak Ibu, adik-adik yang muda-muda, saya harapkan sudah mulai tumbuh sadar akan kebersihan lingkungan. Plastik dan lain-lain masih banyak ini yang akan mengotori tempat tinggal kita sendiri. Next. Nah, ini masih sering terjadi. Di belakang rumah saya kebetulan juga ada sungai kecil dan tetangga-tetangga juga masih mempraktekkan ya hal-hal semacam itu ya, buang sampahnya tidak siang hari, dini hari jam 1, jam 2 gitu. Nah, ini repot. Ini pelan-pelan kita harus berupaya untuk ke arah sana ya. Kita harus ke arah yang lebih baik gitu. Kan nggak enak dilihat kalau pantai isinya sampah plastik. Terus next. Cara penangkapan ikan yang merusak ya, ini juga salah satu PR ancaman yang terjadi di wilayah pesisir ya. Penggunaan balon meledak, saya rasa di sini sudah tidak ada. Racun cyanida, pukat harimau, bubu, pukat dasar, ghost fishing. Pak, apakah bubu itu dilarang? Tidak ya. Bubu itu sebenarnya alat tangkap yang ramah lingkungan. Tapi masalahnya cara masangnya yang seringkali nginjek-injek terumbu karang. Ya, kemudian kalau bubu itu juga tidak ditancapkan dengan kuat, kena arus biasanya gentir ya, itu nabrak terumbu karang. Ya, itu yang harus dipastikan. Next. Ya, pengambilan dan penambangan terumbu karang. Di Perigi ya saya rasa masih ada. Masih maksudnya di Trenggalek masih ya. Ada pengambilan terumbu karang di musim-musim tertentu khususnya, karena ciri khas selatan Jawa, laut selatan Jawa ini penambang terumbu karangnya musiman gitu. Gitu. Ya, ini masih ada, dan karena saya tahu betul, saya pernah bekerja di sini gitu. Sebelum insaf. Next. Ya, wisata ini kadang juga menjadi ancaman ketika wisata tidak dilakukan dengan ramah lingkungan. Terus next. Runoff, banjir, sedimentasi. Nah, ini karena Trenggalek tadi ceritanya Bu Siska itu kan bergunung-gunung gitu ya. Jadi air dari atas itu sangat kencang sekali ya. Relatif debitnya lebih kencang karena daerahnya pegunungan. Artinya ketika di gunung sana itu penghijauannya berkurang, hutannya gundul, otomatis airnya larinya makin kencang. Dan air ini nggak cuma membawa air aja, tapi membawa sembarang kalirnya ya. Terutama adalah lumpur yang kemudian masuk ke perairan. Dan ini yang mengancam keberadaan terumbu karang. Next. Ya, mari kita bekerja bersama untuk reef and future better ya, untuk terumbu karang dan masa depan yang lebih baik. Saya rasa cukup sekian materi dari saya. Sebenarnya ini masih ada beberapa materi lagi, tapi nanti mungkin bisa jadi pertanyaan lah. Materi berikutnya ini adalah beberapa cara konservasi dan rehabilitasi terumbu karang. Next, dicepatkan aja. Ya, MBA, terus pelestarian terumbu karang, terus ya memberi substrat keras tadi sudah saya sampaikan, singgung sedikit. Terus ya ini contohnya yang ada di Jawa Timur yaitu bangsering. Terus ya ini caranya, kalau mau di copy nanti boleh. Terus ya transplantasi semacam ini ya. Oke, ini jenis Acropora. Terus ya ini beberapa contoh atau gambar dari kegiatan transplantasi. Ya, terus kemudian ini rock pile yang paling umum yang hari ini rame dipakai adalah teknik dengan naruh batu aja, batu kapur, batu gunung. Ya, next. Ya, penting bagi kita masing-masing untuk bertanggung jawab meminimalkan kerusakan pada lautan. Mangga, tanaman darat. Mangga itu ada mangga apa saja? Mana lagi? Mangga gadung, mangga matu, nah itu jenis mangrove sama. Satu jenis punya spesies. Sebagaimana jenis tanaman pisang, ada pisang raja, pisang kepok, dan sebagainya. Semakin banyak mangrove yang rusak. Tentunya ini sudah melalui data penelitian, Indonesia itu mengalami kerusakan mangrove hampir 40%. Alhamdulillah
10 tahun yang lalu kita sudah mulai berupaya menutupi atau membangun mangrove yang baru sehingga sekarang kerusakan sudah berkurang. Semakin banyak mangrove yang ditebang, kawasan pesisir banyak diabaikan bahkan menjadi muara sampah. Nah, Indonesia ini mempunyai panjang garis pesisir itu 81.000 km. Tentunya sangat potensi sekali mangrove ada di Indonesia. Sebagaimana disampaikan Pak Bobi tadi, Indonesia menjadi pusat terumbu karang. Karena ya karakter pesisir yang banyak pulau-pulau yang ada sehingga ditotal semua mencapai 81.000 km dan dalam bentuk karakter yang kayunya dijual dapat uang tanpa memikirkan bagaimana dampak kerusakan dari illegal logging atau penebangan mangrove. Nah, semakin mangrove yang rusak ini ya salah satu contoh kerusakan mangrove terjadi pada perilaku manusia. Salah satu aja, padahal mangrove itu sudah banyak yang dirusak oleh manusia sendiri. Sebagaimana yang disampaikan Pak Devi tadi, terumbu karang itu kerusakan dilakukan oleh ada kerusakan lokal dan sebagainya. Flora dan fauna yang cukup banyak, tempat berkembangnya biak ikan dan udang serta kerang sebagai pelindung pantai dari abrasi, sebagai penyerap karbon udara. Saya kira teman-teman yang dari SMK Kelautan Perikanan ini sudah paham masalah ini dan yang lain sudah paham karena sudah sering disampaikan, bahkan kalau ya jadi dipertimbangkan karena mangrove-nya belum banyak. Masa ditebangi itu bangunan atau jembatan ya dipertimbangkan dulu. Memang kayunya banyak, bagus-bagus juga kayunya. Ada yang bisa untuk perahu, jenis-jenis tertentu, ada yang bisa untuk tiang, jenis-jenis tertentu. Sebagai penghasil hewan yang bisa dimakan seperti ikan, udang, kepiting, dan kerang. Ya tentu mangrove, di mangrove itu tempatnya bertelur dan sebagainya bagi biota laut. Sebagai tempat wisata, ini juga harus dipertimbangkan tapi secara